Dan kuliah mulai kapan? Tengah September. Ya mundur dulu Pak. Iya. Barakallahu fiik Ilham. Coba hal NTT. Alhamdulillah بخير فقط زلزال شوي لا في وصل لكن قليل Asal ya? Iya. Oke, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Baik, insyaallah di hadha as-sabah سندرس كتاب الأربعين الأحاديث الأربعين للشيخ النووي رحمه الله. والآن في الحديث كم؟ 30 الحادي والثلاثون أو الثاني والثلاثون. من يقرأ؟ طويل لم نسمع صوت شيخ إلهام. الله شهر كامل. هذا الشيخ إلهام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولنا. عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Artinya dari Abu Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan tindakan berbahaya dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis nomor 32. Ini haditsun awim. Hadis yang sangat-sangat besar. Hadis yang sangat penting, yang sangat pokok dalam agama kita. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi beliau mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar. La darara wala dirar. Ternyata di hadis yang lain juga ada ya. Ada hadis Ubadah bin Samit, itu hadis riwayat Ibnu Majah juga. Itu Nabi SAW qada an la darara wala dirar. Baik, jadi komentar para ulama, ini hadis yang azim, hadis yang sangat penting, hadis yang sangat pokok dalam agama Islam. Di hadis azim fi abwab katsira. Hadal hadis aslun azim fi abwab katsira. Baik, di hadis ini qadbillah allama an-nabi sallallahu alaihi wasallam umur ad-din kaffatan wa wada'a lana usus al-hayat as-sahihah allati yasuduha al-'adl. Ya. Jadi kalau kita amati betul, kita renungi betul hadis ini berisi pendidikan Nabi SAW terkait usus al-hayat, terkait basic asas hidup, ya, asas hidup daripada manusia muslim atau seorang muslim. Jadi dalam hidup ini seperti apa? Mesti harus ada basicnya, mesti harus tahu dasarnya. Nah, di sini Nabi mengajarkan. Yang kedua,
wa yatahammalu fiha kullu fardin tabi'ati amalihi duna dararin li ghairihi. Dan taklim ini berisi pendidikan kepada setiap fard, ya, kepada setiap individu, ya, untuk memikirkan, untuk istilahnya apa ya, menanggung kemudian sesuatu yang akan terjadi kepada orang lain. Artinya perlu timbangan, perlu pertimbangan jika melakukan sesuatu yang itu punya efek pada orang lain. Dipikirin itu. Ini penting ya. Jadi bagaimana kemudian ketika dia hidup jangan sampai menimbulkan efek negatif kepada orang lain. Karena kita ini manusia apa? Sosial. Kita ini makhluk ijtimai. Manusia sosial, makhluk sosial. Enggak mungkin berdiri sendiri. Ada enggak yang jadi petani sekaligus tukang kayu, sekaligus nelayan, sekaligus guru, sekaligus semuanya, tukang jahit, sekaligus apa lagi ya? Tukang tambal ban. Nyampe tukang tambal ban itu. Ya. Jadi maka pikirkan kalau kita melakukan sesuatu apakah menimbulkan mudarat atau tidak? Apakah akan berefek negatif atau tidak? Pikirkan. Itu ya. Ini yang penting ya. Jadi Nabi SAW tadi pertama mengajarkan tentang basic kehidupan. Dan Nabi juga mengajarkan kita agar berpikir tentang sesuatu yang kalau kita kerjakan akan punya efek negatif kepada orang lain. Oke ya. Kemudian apa arti la darara wala dirar? Sekarang kita masuk di teks hadis. La darara wala dirar. Ini ada pemaknaan yang macam-macam. Di antaranya adalah la darara wala dirar. Yang pertama, ad-darar itu yahsulu biduni qasdin. Biduni qasdin. Artinya jangan menimbulkan mudarat kepada orang lain biduni qasdin. Ayo. An-nadhar yahsul biduni qasdin, tidak sengaja. Cara tidak sengaja. Kalau dirar, ad-dirar yakunu biqasdin wa yarda bihi idza tahaqqaqa. Gimana orang melakukan dirar tanpa sengaja? Artinya itu enggak ngeh, tapi itu akan menimbulkan mudarat kepada orang lain. Kalau dirar betul-betul sengaja, betul-betul dengan qasdin, dengan sengaja. Jadi sengaja nggak sengaja jangan sampai menimbulkan mudarat kepada orang lain. Jadi kalau darar itu qasdin, kalau dirar di qasdin. Misalnya apa? Antum buang, misalnya ya, buang kulit pisang. Nah, antum kan nggak sengaja kan? Antum sengaja nggak ketika antum buang kulit pisang ke tempat sampah ya, terus buang gitu aja, niat nggak memelesetin orang? Tidak. Enggak kan? Tapi ingat, itu bisa memelesetkan orang. Saya punya Nabi. Antum buang tisu di jalanan. Biasanya orang pakai mobil itu. Buang tisu di jalan.
Aduh, sengaja nggak ini nanti akan menimbulkan sampah bertumpuk-tumpuk. Kalau sampah numpuk di jalan, kalau hujan itu sampah akan numpuk di di got, akan menimbulkan banjir. Antum niat nggak kira-kira? Enggak kan? Semuanya nggak niat, cuman apa istilahnya? Ya nggak sadar aja. Antum buang sampah sembarangan. Tapi memang kebiasaan orang Indonesia begitu. Kalau dikasih tanda jangan buang sampah di sini, malah buang sampah di situ. Gimana ya? Larangan adalah perintah. Iya, larangan adalah perintah. Gitu ya. Jadi kadang-kadang itu nggak sengaja, tapi itu akan berefek. Maka hindari, la doror. Ya. Jadi yang pertama biduni kostin. Jadi la doror wala dorar bikostin. Biduni kostin. Kalau dirar bikostin. Nah, apalagi sengaja. Sudah mau lewat nih. Aku pasangin apa tadi namanya? Kulit bisa. Biar kepleset dia. Nah, nggak boleh. Nggak sengaja aja nggak boleh. Apalagi sengaja. Oke ya Jo. Jangan menimpakan mudarat kepada orang lain. Apalagi contoh sehari-hari ya. Pasang paku peles. Pasang apa? Oh, paku peles. Itu sengaja itu. Bisnis. Ya, bisnis itu. Biaran itu ya. Tukang ban itu biar laris tebar paku di mana-mana. Nah, itu diror namanya. Because itu namanya. Ya, sengaja itu. Misalnya antum lagi bangun. Kemudian timbul ada lubang. Antum mungkin nggak sengaja. Lubang yang mungkin lagi bangun butuh lubang ya. Untuk apalah intinya. Antum nggak niat. Tiba-tiba ada orang dia biasa lewat situ, biasanya nggak ada lubang gitu kan. Tapi antum lagi bangun butuh lubang, melubangi. Masuk nggak dia? Masuk. Masuk ke dalam. Kakinya masuk, sudah patah kali ya. Selium ini. Itu jangan sampai la doror. Kalau kita bikin lubang isinya air, nyemplung deh orang ini. Antum nggak sengaja. Nah, makanya ketika antum bangun seperti itu, dihitung, oh ini bahaya ini, harus dikira-kira. Sama dengan antum nyiram di sini lantai, tapi antum nggak pel, antum biarin kita aja, antum nggak niat untuk memelesetkan orang. Ketika orang lewat, jedok, waduh, kepalanya langsung gegar otak. Kasihan. Jadi dalam kehidupan banyak sekali lah ya contoh-contoh seperti itu. Nah, ini kadang-kadang sesama santri suka usil. Ada yang ngumpetin sendal. Sendal ngumpetin. Ketika dipanggil siapa misalnya, dia butuh sendal. Harusnya 1 menit beres, 15 menit nyari sendal. Mana sendalku. Mungkin antum nggak sengaja, nggak niat seperti itu gitu. Cuma niat bercanda saja. Tapi jadi masalah. Jangan sampai ya. Jadi la loro. Ini biasanya yang suka iseng gitu. Jadi nggak ada niatan untuk akan menahan gitu. Apalagi kalau ada niatan, lebih tidak boleh. La darara wala darar biduni qasdin. Dirar bi qasdin. Oke ya. Itu makna yang pertama. Wakila ad-dararu ibtida'ul fi'li. Artinya antum yang mulai. Jadi darar itu antum yang mulai. Antum yang mulai mengganggu orang. Jadi
Jadi antum menimbulkan mudarat kepada orang lain pertama kali. Artinya nggak ada angin, nggak ada hujan, antum ingin menimbulkan mudarat kepada orang lain. Itu namanya ibtidaul fi'l. Adapun dirar itu al jaza'u alaihi, balasan atas darar dari orang lain. Jadi apa namanya? Johan mudaratin firman. Nah, firman kemudian mendoror juga ke orang. Jadi firman harus sabar. Sabran ya. Firman. Artinya jangan tambah doror lagi, tambah doror lagi. Al jaza alaih. Jadi kalau doror itu ya dari satu pihak, nggak ada apa-apa, kemudian mendoror orang lain. Kalau diror itu balasan atas doror dari orang lain. Soalnya dia jadi doror ibtidaul fi'li, wal dirar adalah al jaza alaihi, balasan atas doror. Ya. Wal awwal ilhaq mafsadatin bil ghair mutlaqan, wal tsani ilhaq bihi ma'al wajh muqabala wal ibtida' bil mithl. Nah, ada yang mengatakan juga darara wala dirar bimakna wahid. Bimakna wahid. Artinya ini pengulangan. Tikrar, ya, pengulangan. Maknanya sama. Terus kenapa diulang-ulang? Kenapa kok diulang-ulang? Ya, oke. Litakid, untuk menguatkan. Jangan makan ya. Jangan makan. Nah, itu namanya pengulangan. Artinya penegasan, betul-betul larangannya ini kuat. Larangannya ini betul-betul tegas. Ya. Jangan makan. Jangan makan. Jangan masuk. Jangan masuk. Itu namanya litakid. La darara wala dirar. Jangan menimbulkan mudarat. Jangan bikin mudarat. Jadi pengulangannya litakid. Ada berapa makna tadi? 3 ya? Ya. Wakila ghairu dzalika wa ala kullin fa huwa nahyun 'anil idrar bil ghair. Intinya ya, kesimpulannya ya, khulasahnya intinya tidak boleh. Intinya ini adalah larangan menimbulkan mudarat kepada orang lain. Mau yang pertama atau yang kedua. Ya, tadi misalnya jangan mudarat ke firman. Ini pertama kan? Firman balas. Intinya ini mudarat kepada orang lain. Tapi perlu tambahkan juga makna di sini, doror di sini. Di mana yang pertama tadi ya? Saya baca di syarah yang lain juga. Doror itu baik doror kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Doror kepada diri sendiri. Ada nggak orang melakukan doror untuk diri sendiri? Ada. Ada ya? Ada. Ada yang tahu mendoror, kemudian dia melakukan. Orang minum khamar itu mudarat tidak? Mudarat. Tapi mereka menikmati. Ini doror kepada diri sendiri. Ini tidak boleh. Dalam Islam, no doror, no dirar. Jadi tidak hanya fokus pada orang lain, ya, kepada diri sendiri yang suka menimbulkan mudarat. Antum pegang HP 9 jam nggak berhenti. Subuh kelewatan. Subuh kelewatan. Allah. Pegang HP itu dari subuh, kemudian tanggal merah gitu kan. Subuh sampai zuhur berapa jam? 6 jam. Oh, menteleng gitu. Apalagi dapat apa namanya? Film yang bagus. Oh, menteleng terus. Apalagi tokohnya santang. Pokoknya keren, yang bonbon cantik. Aduh. Enggak bisa habis. Atau lagi main apa namanya?
Itu main apa biasanya? Slot ya? Main sulap. Main slot. Bayar juga ya. Dilarang. Firman. Apa namanya? Jokan. ML. Mobile Legend. Mobile Legends. Sama Mobile Legends. Saya tuh nggak tahu Mobile Legends kayak apa Sama Zat. sama sekali. Itu bikin candu. Bikin candu. Orang main itu memang sengaja dibuat antum buat penasaran terus. Dibikin antum ini apa namanya? NPS Tagihan. Ketagihan, kecanduan, nggak mau berhenti. Antum kayak dibuat adrenalinnya tuh. Ya, berarti kayak begitu. Jadi wajib. Aduh, duhur ya. Sholat, nanti besok langsung deh. Nah, gitu. Makan, nanti makan. Akhirnya lupa makan, sholat nggak khusyuk. Aduh, waktu habis, gitu kan? Itu namanya apa? Darar li nafsi. Ya, jangan antum timbulkan mudarat kepada diri antum. Waktu juga hilang, ya kan? Harusnya bisa menghafal, harusnya bisa tilawah, hilang waktunya itu, percuma. Itu darar. Al waktu kasayf, Allah. ya kan? Jadi mudarat kan? Kalau kamu nggak tahan dia yang akan menebasnya. Kalau nggak kau tangani dia akan menangani kamu. Ya, hati-hati waktu ini. Waktu jadi bumerang kalau tidak kita kelola dengan baik. Nah, jadi kalau orang membunuh waktunya dengan kegiatan yang positif, bagus. Tapi kalau antum yang menghabiskan waktu untuk yang negatif, jadi darar buat diri sendiri. Tapi dia, nah antum ini masih muda-muda semua. Allah. Firman. Udah. Kullukum syabab. Atau juga syabab juga. Anak muda juga. Jadi jangan dibunuh waktunya untuk yang negatif maksudnya. Jadi kelola waktu itu untuk hal yang kosong. Kalau negatif berarti darar. Nabi mengatakan la Darar. Wadah. juga jangan ganggu orang lain. Orang ini gangguin mulu. Lagi ngaji. Jangan ngaji dong. Kita main dulu, mabar. Gitu kan? Yang mana aja? Jogging bagus buat olahraga. Nah, kalau jogging bagus. Beliau nggak mau. Zat. Nggak mau ya? Kita paksa. Ayo Paksa jogging nggak mau. Ya nggak apa-apa, dipaksa nggak apa-apa. Dipaksa untuk kebaikan nggak apa-apa. Nanti kalau dia tidur, angkat dia. Kasih sepatu, kasih. Nah, ini perintah ini. Perintah. Bukan dari Bang Johan terus. Harus seimbang. Ya. Laksanakan. Jangan sampai nggak sih. Kita hidupnya harus Same. seimbang, harus tawazun, harus Ya tidak. tidak. Ada waktunya istirahat, tidur, ada waktunya olahraga, ada waktunya makan, ada waktunya tidak makan. Iya. Ya puasa. Laksanakan jangan Kadang tidur. puasa, kadang tidak. Jangan 1 tahun puasa cuma Ramadan doang. Firman. Badan kita punya hak. Jangan menimbulkan mudarat. Nah, dalam hal makanan kita sering menimbulkan mudarat kepada diri. Masya Allah. Iya enggak? Makan cabai 20 biji. Saya dulu punya kawan makan bakwan itu. Kalau di pesantren namanya OTOT. OTOT. Itu kalau makan bakwan, beli bakwan cuma 1, cabainya 20. Aduh. Saking hemat. Jadi bakwannya udah habis. Itu dicemil. Itu kan nggak bagus. Dan antum pernah lihat video-video mukbang? Iya. Ampun. Banyak yang mati kan? Banyak yang mati. Ampun. Mereka makan kan Banyak kan, akhirnya apa? Kebanyakan tuh muntah, akhirnya keluar. Karena perut kita ini ada batas, ada batasnya. Antum nggak lihat di belakangnya kan? Antum cuma lihat di videonya ini. Anak saya itu dulu suka lihat orang makan di mana, habis di sini makan di sini. Mati muda. Sampaikan. Hmm? Sampaikan. Jadi itu mudarat kepada
diri sendiri. Kalau Dor. Kalau makan mie setiap hari satu, makan mie setiap hari satu. Kalau anak muda, antum sering olahraga, insya Allah nggak masalah. Tapi tetap ada. Walaupun hari ini nggak masalah, itu akan akumulasi. Kita ini dulu makan sembarangan, nggak ngerti kesehatan. Makanya apa? Umur 50 ginjalnya udah bocor. Karena akumulasi. Nah, ini ngingetin antum semuanya. Mumpung masih muda, jangan menganggap saya masih muda, masih kuat. Terus makan sembarangan. Nah, masih muda, nanti olahraga keluar semua. Tetap ada yang membekas di sini. Itu ya. Pengirat buat itu semua. Makanan zaman sekarang tuh aneh itu. Yang kerupuk di Buahnya sebelah. Dari goreng. Sehat nggak sih? Enak. Enak. Kalau saya nggak tahu deh. Saya jarang sekali. Apalagi udah tua begini ya. Antum muda tetap walaupun itu enak ya sesekali. Setahun sekali. Antum sudah masuk bulan aja. Tidak kurang. Nggak kurang. Kurang duitnya kan. Ini jangan sering-sering. Sehari satu. Sehari satu langsung Sebulan tidur. satu nggak apa-apa. Sehari satu habis makan langsung tidur. Sehari satu lagi. Nah, ini Makan makan. tidur. Iya. Sehari satu. Nah, habis makan terus tidur. Ya Boleh, Allah. Kasihan perut antum itu. Kalau bisa habis makan itu jalan. Kalau lagi makannya banyak. Udah makan banyak, ngantuk tidur. Nah, parah lagi. Karena lambung ini bekerja kan ya. Iya. Bekerja. Dengar. Kalau ditidurin, aduh, ibarat orang ngaduk semen, Tidur. terus tinggalin, ya keras dia, Keras di situ. membatu semennya kan. Nggak boleh. Itu namanya darar. Nggak jadi Ya, plester. darar lin nafsi, untuk diri. Sendiri. Pokoknya yang berlebih itu darar. Apalagi ya, antum punya duit, ya. Ketika ini. Ketika punya duit, aduh, makan apa ya? Enggak cuma. Makan sendiri. Buat sendiri. Artinya bukan sesuatu yang penting gitu. Baik, darar lin nafsi. Nah ini makanya hadisnya hadis adim, hadis yang penting bagi seorang muslim. La darar. Nah ketika terkait dengan orang lain, antum juga harus lihat, oh itu seperti diri saya sendiri. Jadi saudara antum, nih teman-teman santri, teman-teman jamaah, saudara kita semua, itu seperti diri kita sendiri. Makanya jangan diror atau doror ya. Doror tadi bisa lin nafsi, bisa kepada orang lain, ibtidaan. Ya. Tapi kalau kena doror dari orang lain, jangan diror, jangan Iya sama. dibalas. Oke ya. Baik. Nah di sini berikan contoh dalam beberapa kasus ya, kasus muamalah. Tadi kan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari terkait fisik kita, terkait waktu kita, terkait umur kita. Ini dicontohkan terkait beberapa dalam kasus muamalah, baik muamalah bainan nas, fil mal, atau fil usra, banyak. Kalbai wasyira warrahan walirtiham. Artinya ketika antum jual beli, jangan menimbulkan mudarat kepada orang. Antum jual nasi uduk, nasi uduknya udah basi, Ya. jangan cuek-cuek, pura-pura nggak ngerti. Dan boleh doror kepada si pembeli. Antum menjualnya, atau antum beli harganya 4.000, antum beli 2, yang penjual lupa berapa bu, 4.000 antum tahu itu 8.000,
antum kasih 4.000. Dorong bukan? Dalam jual, Kesempatan. alhamdulillah dia lupa. Pakai alhamdulillah lagi. Itu dorong kepada orang. Makan 10 bayar 1. Nah, gitu. Antum harus taubat ya. Betul. Harus apa? Wah. Tidak, harus mohon maaf ya. Istighfar apa? Ya istighfar. Minta maaf. Masih ingat ya dulu? Beli jajanan ke jajanan udah meninggal orang itu. Nah itu gimana tuh Zat? Nah, Gimana tuh? ya itu harus ganti dengan apa-apanya sedekah Sedekah buat dia. atas nama beliau. Selama itu. Niatkan itu ini sedekah untuk dia. Sedekahnya dia. Banyak istighfar untuk dia. Cuman kalau orangnya memang betul-betul kayaknya dulu pernah, cuma nggak tahu siapa gitu. Betul. Ini untuk orang itu dah gitu, tapi sesuai niat dong. Dari fulan. Benar. Siapapun itu nggak apa-apa. Iya. Kayak betul-betul lupa banget. Dan itu nggak jamin loh ya. Apakah nanti di akhirat dimaafin atau enggak? Nggak jamin loh ya. Ya semoga Amin. yang penting kita husnuzon sama Allah. Aku udah niat baik, udah taubat, yang ulang lagi. Semoga diampuni dan dimaafkan oleh Beliau. si fulan. Gitu ya. Dalam jual. Wa kadzalika fil ankihah. Dalam Nikah. pernikahan. Dan mereka juga sama. Jangan memberikan mudarat kepada pasangan. Setelah menikah, jangan memberikan mudarat. Kadang ada orang sudah nggak suka sama pasangannya, istrinya, digantung gitu, nggak dinafkahi, nggak dicerai juga, bingung kan posisinya. Banyak zaman sekarang begitu, laki-laki begitu itu dorong kepada orang, kepada pasangan. Kalau zaman jahiliyah dulu begitu, dicerai, habis dicerai kan dia rujuk balik kan ya, balik, aku menyesal, kayaknya begitu, tapi ditunda gitu ya, Cerai lagi. Jadi gini, cerai, iddah kan, baru mau selesai dia baru datang, rujuk, aku menyesal begini, tapi nanti tiba-tiba cerai lagi. Jadi tunggu sampai iddahnya selesai. Kalau zaman dulu iddah itu nggak ada batasnya. Apa? Tolak itu nggak ada batasnya. Pokoknya laki-laki cerai. Nah makanya dalam Islam itu dibatasi. Talaqu tolak itu hanya 2 kali. Kalau sudah 3, itu sudah nggak punya kesempatan lagi. Dulu parah. Makanya betapa zalimnya laki-laki zaman dulu. Perempuan itu betul dia madlum, kullat dzulm. Jadi dizalimi sezalim-zalim. Perempuan zaman Iya. Jadi cerai itu semau-maunya laki, nggak ada batasnya. Kalau dia mau balik, kalau nggak mau biarin aja. Fatadharuha kalmu'al, dibiarkan seperti orang yang digantung. Di PHP seneng ngantuk. Artinya diberi harapan palsu, gantung gampangnya. Jadi kalau Allah, jadi kalau dalam Islam itu kalau cerai, udah, jangan pura-pura nggak cerai, gitu ya. Tapi niatannya cerai, jadi digantung itu istri itu. Ya Allah, ini zalim sezalim-zalim. Ini dalam pernikahan. Ada orang punya istri dijotosi tiap hari. Jotos. Tahu jotos nggak? Dipukul, jotos namanya pukul. Pakai menggenggam begini, itu namanya jotos. Bahasa mana itu? Bisa Indonesia bahasa Jawa? Bahasa gaul ya? Udah gaul, kurang gaul lah ya. Nanti kurang gaul. Nanti orang baik.
Itu kan istilah nggak bagus. Kalau dijawab ya contoh. Oke. Artinya bahasanya bukan contohnya ya. Oke ya. Dalam muamalat maliyah, dalam muamalah usariyah, hubungan sosial dan keluarga suami istri tidak boleh dharar. Tidak boleh bukan mudarat, la dharar. Bihaitsu la yudar ar-rajulu zaujatahu aw hiya tudar zaujah, atau perempuan menimbulkan mudarat kepada suaminya. Apa tuh contohnya? Ini kan nggak ada perempuan nggak boleh contoh ya. Ada istri nggak mau melayani suami. Batin itu kan. Tahu batin nggak? Firman? Batin. Batin artinya siksaan batin. Kasihan kan? Oke. Jadi istri nggak boleh menundar kepada suami, suami tidak boleh menundar kepada istri. Tapi sebaliknya, nah ini ya, kelas 2-nya, level tingginya, ketika ada satu pasangan menundar kepada orang lain, jangan dibalas dengan kemudarat. Katakanlah misalnya suami tidak berbuat pada istri, terus kemudian istri balas juga. Nah, jadi perang Baratayuda nih. Jadi kayak perang dunia ketiga nanti. Kalau api dibalas api jadi makin besar. Tapi kalau ada api balas dengan air. Jadi mati air. Gitu caranya. Dulu ada keluarga, seorang suami nggak mau kerja, terus tiap hari pengen makan enak, istrinya yang kerja. Kalau ngomong juga kasar, kemudian dia datang ke kiai, saya udah nggak kuat ya, saya udah nggak kuat. Kenapa? Diceritain semua. Apa kata kiai? Sekarang kamu harus latihan sholat malam ya. Kemudian maunya suami bayar tidur. Kalau dia ngomong yang kasar, balas dengan kata ya. Akhirnya apa? Disabarin tadi, tidak menimbulkan mudarat kepada suami. Artinya ada doror balasan itu ya. Tidak ada balasan tapi malah dibalas dengan kebaikan. Ibadahnya makin tinggi. Gara-gara suami nggak benar, ya akhirnya apa? Yang mulai tambah khusyuk, ya Allah. Walaupun tuh niatnya itu dulu ya, niatnya biar suaminya baik gitu. Nah, biasanya niat yang nggak baik, yang tidak ikhlas, lama-lama jadi ikhlas. Itu begitu awalnya. Insyaallah. Karena yang penting sholatnya itu baik ya, lama-lama insya Allah baik. Cuma kadang-kadang kebaikan itu dipaksa dengan kondisi. Itu lagi susah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau susah datang, kalau senang, ya hilang. Itulah manusia. Tapi minimal ya semoga bisa lama-lama dapat nikmat. Akhirnya apa yang terjadi ya? Lama-lama suaminya luluh hati. Akhirnya dia mikir, kasihan istriku ya. Akhirnya, "Ma, aku mau besok mau kerja. Besok aku mau kerja." Mantap sekali. Senang yang karena istri. Ya, artinya jangan balas doror dengan doror berikutnya. Jadi ini pasangan ini kan kasar, semuanya tadi lah ya, nggak mau kerja, mau enaknya saja. Tapi kemudian istrinya justru balas dengan kebaikan. Tapi kalau dibalas dengan keburukan, perang dunia ketiga. Tapi ya Nabi, kali ya, itu dalam pernikahan, dalam rumah tangga, tadi dalam muamalatnya maliyah. Tapi momen kayak gitu boleh istri minta cerai? Boleh saja. Artinya ini kan pilihan ya. Kalau memang kita masih pengen bertahan, itu caranya, jalan keluar. Karena kalau semua keluarga ngambil hukum semua,
artinya ambil pilihan hukum ya. Suami begini, cerai, aku nuntut cerai, nanti pengadilan agama itu penuh dengan perceraian. Nah ini terjadi kan? Kenapa? Pendidikan rumah tangga ini nggak ada. Akhirnya semuanya adalah kaku. Hukum aja pendekatannya. Jadi pendekatan itu tidak hanya hukum. Di dalam Islam itu ada fikih, tapi ada yang lain gitu. Kalau pendekatannya fikih saja, artinya hukum ya. Ini haram, ini repot itu. Dalam rumah tangga juga sama. Suaminya melakukan kesalahan. Wah ini haram, udah cerai aja. Apa dikit cerai. Jadi harus ada solusi yang tadi. Ada sabar. Lantor ingat anak kita 20. Ya. Kalau cerai nanti gimana? Nanti nggak dapat kasih sayang anak-anak nih. Siapa yang menyayangi mereka? Kalau menyayangi misalnya karena udah cerai, canggung kan? Canggung nggak? Kalau dulu suami istri bebas, statusnya misalnya kalau ketemu bareng juga nggak masalah, bareng melihat juga nggak masalah. Tapi ketika sudah cerai, sudah ajnabi ya, udah orang asing, jadi ribet kan? Makanya memang solusi itu tidak hanya hukum saja, walaupun itu hak ya, hak kan tidak semuanya benar dipakai kan? Iya. Kadang-kadang kita mengalah untuk menang, kemenangan bersama gitu. Itu ya. Ini terakhir contohnya ini tentang wasiat. Wa kadzalika fil wasaya alla yusiya ar-rajulu wasiyatan yadurru biha al-waratha. Nah, kadang-kadang dalam ahli waris, dalam warisan, ini waris ya. Dalam warisan ada orang tua nggak suka anaknya 10, satu dia nggak suka, terus dia kemudian wasiat ya, bagaimana supaya si satu ini nggak dapat. Kalau sebenarnya nggak boleh kan, untuk hak itu anaknya, saya wasiatkan supaya anak ini nggak dapat. Atau ngomong ke yang lain, coba sebelum aku mati bagi hartanya, tapi si anakku yang itu jangan kasih, misalnya. Boleh nggak begitu? Boleh. Harusnya anak itu dididik, bukan malah dimudaratin begitu. Ya, jadi wasiat, misalnya nggak suka sama anak-anaknya, benar wasiat sepertiga ya, cuma sepertiga. Niatnya itu, nah itu nggak boleh. Nah, doror ya. Nah, kesimpulan terakhir, pelajaran terakhir, ad-dararu yuzal. Kalau ada mudarat, maka itu harus dihilangkan. Jadi kaidah la darara wa la dirar nanti punya anak-anak cabang, namanya dawabit. Jadi ada kaidah, ada dawabit. Kaidah itu lebih luas. Dawabit itu anak-anaknya, sub-subnya. Di antaranya apa? Ad-dararu yuzal. Kalau ada mudarat, usahakan bisa dihilang, diminimalkan. Syukur bisa dihilang, dikurangi atau syukur bisa dihilang. Oke? Jadi Islam itu tidak ingin ada mudarat baik kepada pribadi atau kepada orang lain. Tidak ingin ada mudarat yang bertubi-tubi, ada mudarat yang berulang-ulang, ada mudarat yang meluas. Jangan sampai. Itu ya. Itulah indahnya Islam. Ini hadis ini sangat masyhur dan bisa diterapkan dalam segala lini kehidupan. Dan gampang dihafalkan. Iman, udah hafal hadisnya? Coba apa? Hadisnya, matanya. Kenapa harus baca dia? Oh, mata.
Isinya doang. Iya isinya. Hadisnya kan? Apa hadisnya? Kan saya. Itu sanadnya. Oh, Matanya saja. ada orang dia. Allah. La darara wala Bila. wallahu ta'ala alam bis. Semoga Allah jauhkan kita dari darar kepada diri sendiri maupun kepada orang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fi soal? Ngerti? Oke, nakhtatim liqa'ana bi kafaratil. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Mau berangkat PKL? Berangkat kayaknya gimana? PKL di tempat yang bagus nih. Fasilitasnya banyak kan? Kurang sih itu. Oh, kurang. Bisa dinawarkan bengkel ayo beton listrik. Loh, bukan yang dealer itu. Ya di luar. Cuman peralatannya agak kurang gitu kan, kurang canggih. Mungkin dia lebih ini ya, lebih ke penjualan ya. Sama aja sih. Oh, Balance dulu. tapi apa? Gedungnya gede kan itu. Iya gitu. Cuman peralatannya banyak yang kurang. Nanti kalau lihat yang di tempat saya itu depan Gunung Siju, itu bengkel sepi banget. Hmm. Kan nggak seramai ini.